Beyond Time, episode 19. Terutama mengingat betapa kuatnya ia, dan fakta bahwa ia memiliki cukup racun untuk membunuh siapapun yang terlalu dekat dengannya. Namun, semua itu tidak perlu. Dia sudah seperti ini bahkan saat dia tinggal di daerah kumuh. Hanya butuh sedikit kesombongan atau kecerobohan, dan kau bisa memberi seseorang kesempatan untuk melakukan sesuatu padamu. Mengingat dia terbiasa membasmi semua ancaman terhadap keselamatannya, tidak masuk akal baginya untuk menempatkan dirinya pada posisi yang bisa diincar orang lain. Itu adalah aturan sederhana untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Beberapa orang akan melupakan hal itu seiring bertambahnya kekuatan mereka. Namun Su Qing tidak akan pernah melupakan pelajaran berat yang ia pelajari saat tumbuh dewasa. Pelajaran itu terukir di tulang-tulangnya. Kini setelah berada di tempat yang aman, ia memejamkan mata. Seketika, basis kultivasinya bergemuruh saat ia memulai terobosan. Sementara itu, di cekungan Pulau Sealizat, racun di area itu sudah mulai menghilang. Banyak kultivator yang hadir bernapas lega. Namun, hantu laut merupakan ancaman besar, sehingga para kultivator nakal merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, mereka semua ragu untuk pergi. Seiring berjalannya waktu, beberapa akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Saat matahari senja terbenam di balik cakrawala, kabut muncul di permukaan air. Kabut itu menyebar ke segala arah, seolah-olah ada dewa tak kasat mata yang sedang berlatih pernapasan, dan auranya menyebar ke seluruh laut terlarang. Kabut bukanlah hal yang langka di laut terlarang. Karena itu, bahkan jika kabut muncul, orang-orang tidak akan terkejut. Namun, ketika gelombang kejut yang luar biasa bergulung dari pantai ke perairan terbuka, cukup banyak kultivator yang memperhatikan. Mereka semua melihat fluktuasi kekuatan roh yang intens ke arah itu. Kekuatan roh yang seakan tak berujung mengalir deras menuju sebuah perahu dharma di atas air. Ukuran gangguan mencapai lebih dari 180 meter, tetapi terus membesar dengan cepat hingga mencapai 267 meter. Masalahnya belum berakhir. Saat kekuatan spiritual terus mengalir masuk, area di sekitar perahu dharma Su Qing berubah menjadi pusaran air raksasa. Saat gemuruh itu, air menyembur kemana-mana, dan bagaikan obor di malam yang gelap, ia menarik perhatian banyak orang di Pulau Sealizat. Banyak tatapan mata beralih untuk mengamati apa yang terjadi, dan di atas pegunungan, desahan napas terdengar. Aku tak percaya ada orang yang berhasil menerobos. Terobosan ini terasa sangat kuat. Orang-orang di dekat Baskom terkejut, termasuk para pembudidaya nakal dan hantu laut. Mereka semua menatap pusaran air dengan ekspresi terkejut. Itu murid dari Seven Blue Eyes yang pergi tadi. Dia benar-benar berusaha mencapai terobosan dalam kultivasinya. Su Qing tak bisa mendengar reaksi apapun. Ia berada di perahu dharmanya di tengah pusaran air, gemetar saat lautan rohnya membesar seiring pusaran air di luar. Rasanya seperti ada dunia lain di dalam dirinya, yang berpadu dengan dunia luar. Saat kedua dunia itu bertumpang tindih, Su Qing bergetar semakin hebat, sekaligus memancarkan cahaya ungu terang. Ia mulai bernapas lebih berat seiring basis kultivasinya beroperasi. Kemudian, lautan rohnya melampaui jarak terakhir itu hingga mencapai 270 meter, sementara di dunia luar, pusaran airnya juga menjadi sama besarnya. Laut dalam dan laut luarnya telah mencapai titik yang sama, dan itu menyebabkan gemuruh bagai guntur meledak di benak Su Qing. Lah, dia telah berhasil menerobos dari level ke-8 kitab suci pembentukan laut dan masuk ke level ke-9. Namun prosesnya belum berakhir. Pusaran air dan lautan roh terus bertambah besar, 273 meter, 276 meter, 279 meter. Pusaran air di dunia luar tampaknya merangsang lautan rohnya, dan bersama-sama mereka bertambah besar ukurannya. Su Qing belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya karena ia belum pernah mencapai terobosan saat berada di laut terlarang. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada di pelabuhan. Pertumbuhannya terus berlanjut, 282 meter, 285 meter, 288 meter. Ketika pusaran air mencapai ketinggian 291 meter, hal yang sama terjadi pada lautan rohnya. Saat itulah fluktuasi tingkat ke-9 kondensasi Qi meletus dari dalam dirinya. Sementara itu, air di area 291 meter di sekitarnya meletus, menyemburkan air tinggi ke udara. Saat itulah mata Su Qing terbuka. Cahaya ungu bersinar dari matanya selama beberapa tarikan napas sebelum menghilang. Kemudian, fluktuasi yang lebih kuat bergulir. Iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya, seganas dan seganas hantu jahat saat melolong ke langit. Akibatnya, air sejauh hampir 300 meter di sekitar perahu tampak seperti terbakar.
Dengan kata lain, itu menjadi lautan api. Iblis kekeringan spektral yang melolong itu kemudian menghirup dalam-dalam, dan lautan api sepanjang 291 meter menyerbu ke mulutnya. Setelah menelan semuanya, iblis kekeringan itu menggigil, dan retakan di kulitnya bersinar dengan cahaya merah. Cahaya itu semakin terang dan semakin intens, hingga tampak hampir seperti lava. Akhirnya, cahaya menyilaukan memenuhi area itu, sementara sesuatu seperti kekuatan api keluar dari dalam Su King. Ini bukan kasus air yang entah bagaimana berubah menjadi api, melainkan ini adalah campuran mengerikan dari keduanya. Dan karena api, aura laut terlarang menjadi seperti aliran air. Ini juga merupakan tanda bahwa terobosan Su King telah selesai. Cahaya ungu itu menghilang, dan ia perlahan berdiri. Saat auranya menyapu keluar dari perahu Dharma, semua pakar top di Pulau Sealizat terkejut setengah mati. Hal itu terutama berlaku bagi para petani di dekat Baskom. Mereka semua berusaha keras untuk tetap tenang saat menyadari musuh besar akan datang menghampiri mereka. Su King benar-benar telah mengalami terobosan yang mengejutkan. Dan orang-orang yang paling jelas mengetahuinya adalah mereka yang pernah berselisih dengannya sebelumnya. Mereka semua tercengang. Su King sebelumnya memang berbahaya, tetapi sekarang setelah ia berhasil menerobos, mereka hanya bisa membayangkan betapa lebih berbahayanya melawannya. Pemilik penginapan dari Plank Spring Way tampak tertegun saat berbicara pelan kepada Anaconda. Mungkin sebaiknya kau coba merayunya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar terlihat dari bocah berandalan ini. Dia sudah berada di tingkat ke-9 kondensasi Ki, tapi bagiku, dia lebih terasa seperti seseorang yang berada di tahap pendirian fondasi. Tentu saja, alasan terbesar mengapa semua orang merasa gugup adalah karena Su King melompat kembali ke pantai dan mulai berlari kembali ke Baskom. Setelah waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, aura liarnya sekali lagi menyebar di puncak gunung. Mengabaikan orang lain, ia kembali ke tempatnya yang sama di atas pohon, di mana ia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Kali ini, para hantu laut jelas menanggapinya dengan sangat serius. Bahkan beberapa dari mereka tampak ketakutan. Menunjukkan kekuatan memang ada sisi positif dan negatifnya. Dan dalam situasi seperti ini, sisi positifnya tampak lebih besar daripada sisi negatifnya. Su King telah menggunakan terobosannya untuk memberitahu hantu laut, jangan macam-macam denganku. Adapun tuntutan mereka agar orang lain tidak menyentuh kulit anjing laut, dia menanggapi dengan, tuntutanmu tidak berlaku bagiku. Ia tidak mengucapkan kata-kata itu. Ia menunjukkannya dengan jelas melalui tindakannya. Kini, ia duduk di puncak pohon, dan ia tidak pergi seperti sebelumnya. Ia tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ekspresi wajahnya pun tidak berubah, tetapi perasaan para petani di sekitarnya sangat berbeda. Mereka yang sebelumnya takut padanya, saat ini semakin takut padanya. Mereka yang sebelumnya mengabaikannya, kini menaruh perhatian padanya dengan sangat saksama. Suasana di lembah semakin mencekam. Kemudian, seiring malam semakin larut, gemuruh bergema dari dasar gunung saat dua anjing laut tingkat 8 mulai memanjat. Semua orang memperhatikan kadal-kadal itu dengan saksama. Namun, setelah mereka naik ke Baskom dan berganti kulit, tak seorang pun melakukan apapun. Mereka hanya menyaksikan 5 hantu laut turun untuk mengambil kulit-kulit itu. Semua orang kecuali Su King, membuka matanya, memandangi 2 kulit yang terkelupas, lalu berdiri. Semua orang menoleh. Mengabaikan mereka, Su King langsung melompat dari pohon dan melesat ke dalam Baskom. Tanpa menghiraukan para kultivator hantu laut, ia menuju kulit kadal terdekat. Melihat ini, salah satu hantu laut non-manusia memelototinya dengan tajam. Dengan mata berkilat, ia melenturkan jari-jarinya, membuat kuku-kukunya memanjang hingga seperti pisau. Sambil menebas Su King, ia berkata, itu kulit kadalku, kawan, jadi kau. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Su King mengulurkan tangannya, mencengkeram lengannya, dan memutarnya ke depan, sambil secara bersamaan melompat dan menendang dadanya dengan lutut. Suara retakan bergema saat dada non-manusia itu runtuh. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu terdengar ledakan saat ia meledak. Namun, yang meledak bukanlah daging dan darah, melainkan kayu. Kultivator non-manusia ini sebenarnya bukan manusia, melainkan boneka. Hantu laut lainnya tampak waspada ketika Su King mengulurkan tangan dan mengambil kulit anjing laut itu. Lalu ia berbalik ke arah mereka dan menatap mereka dengan dingin. Beberapa hantu laut lainnya yang duduk bersila di dekatnya berdiri, tampak ketakutan sekaligus ganas. Kedua pihak saling berhadapan untuk waktu yang singkat. Salah satu hantu laut adalah seorang pria kekar bertelanjang dada yang dadanya dipenuhi gumpalan daging menggeliat yang menyerupai wajah ganas. Ia tampak seperti bayi yang baru lahir, keriput, tetapi penuh dengan kekuatan hidup.
Matanya yang merah menyala kini menatap Suking sambil berkata, "Kau merusak mainanku, kawan. Tapi itu tak masalah. Bagaimana kalau kita bagi dua anjing laut di sini 50-50? Itu bukan permintaan yang terlalu besar, kan?" Suking tidak menjawab. Ia hanya mengambil kulit anjing laut yang baru saja digenggamnya, berbalik, dan kembali ke puncak pohon, tempat ia duduk bermeditasi. Dia punya tujuan yang sangat jelas datang ke Pulau Sealizat, yaitu kulit kadal. Dia datang bukan untuk membunuh orang. Selama tidak ada yang menghalangi, tidak perlu ada pertempuran. Lagi pula, dia tidak merasa perlu terlalu serakah. Suking tahu bahwa bertindak seperti ini akan menguntungkan. Karena hantu laut yang mengintimidasi, para kultivator nakal lainnya tidak akan menimbulkan masalah. Pada akhirnya, ia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ia memiliki kemampuan bertarung yang memadai. Namun, mengingat situasi hidup dan mati, ia tahu beberapa dari orang-orang ini akan memiliki kartu truf. Lagi pula, apa gunanya membantai mereka? Pada akhirnya, usulan hantu laut selaras dengan minatnya, jadi dia menerima tawaran tersebut. Waktu berlalu, 3 hari berlalu. Selama waktu itu, Suking mendapatkan kulit kadal lain tanpa masalah. Ia masih curiga mengapa hantu laut muncul, dan mengapa para kultivator lainnya hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Pada hari ketiga, sebuah kapal besar muncul di laut, dan tujuannya jelas Pulau Sealizat. Saat itu, kecurigaan Suking semakin kuat. Kapal itu panjangnya setidaknya 300 meter dan berwarna hitam pekat. Gaya konstruksinya tidak menyerupai perahu Dharma Seven Blue Ties, bentuknya agak mirip daun maple. Yang paling aneh adalah siapapun yang melihatnya akan merasakan hawa dingin yang menjalar di dalam diri mereka, seolah-olah ada darah yang langsung berasal dari wilayah terlarang. Alasan utamanya adalah pernis hitam yang melapisi kapal. Warna gelap itu tidak alami, melainkan seperti darah yang telah diolesi di kapal, membuatnya tampak sangat mengerikan. Gereja Keberangkatan. Aku tidak percaya mereka juga ada di sini. Dari punggungan cekungan, pandangan ke laut pun bisa terlihat jelas. Oleh karena itu, Suking bisa melihat kapal hitam yang melaju kencang menuju pulau dengan jelas. Ia juga mendengar semua bisikan dan reaksi ketakutan di sekitarnya. Lebih dari selusin hantu laut memasang ekspresi serius di wajah mereka, dan berbicara dengan nada berbisik. Sepertinya mereka memandang pasukan yang datang ini sebagai musuh yang berbahaya. Suking mengamati dengan mata menyipit. Ia tidak asing dengan gereja kepergian. Kembali di basecamp pemulung, dia berteman dengan gadis muda yang saudara laki-lakinya adalah kapten tim penegak hukum dari gereja itu. Akhirnya, saudara laki-laki gadis itu datang untuk membawanya pergi. Saat itu di luar toko kelontong, Suking mendengar para pemulung membicarakan gereja kepergian. Rupanya, kebanyakan orang menganggap mereka orang gila. Kemudian, setelah bergabung dengan Seven Blue Ties, dia menemukan lebih banyak informasi tentang gereja tersebut saat menelusuri informasi di divisi kejahatan kekerasan. Gereja Keberangkatan adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di Phoenix Selatan. Kekuatan lainnya adalah Valet Lens, Seven Blue Ties, dan Watch of Truth. Gereja menganjurkan untuk mengikuti teladan para kaisar dan penguasa kekaisaran kuno dalam meninggalkan dunia Armageddon. Mereka terus-menerus berkhotbah bahwa tanah suci tempat para kaisar dan penguasa kekaisaran kuno pergi adalah tempat yang indah, tanpa kelaparan, embun beku, atau pembunuhan. Dan kekuatan roh di sana murni. Mereka mengklaim bahwa, suatu hari nanti, tanah suci itu akan membuka pintunya bagi dunia Armageddon, dan bahwa setiap orang yang beriman kepada gereja akan dapat pergi ke sana. Para anggota gereja keberangkatan sungguh-sungguh meyakini kredo mereka. Mereka memandang siapapun yang tidak sependapat dengan iman mereka sebagai bidah yang pantas dihukum mati. Wajar saja jika gereja dengan doktrin fanatik seperti itu dianggap penuh dengan orang gila. Entah bagaimana kabarnya, pikir Suking sambil mengingat gadis kecil itu dan permen yang diberikannya. Namun, ia segera tersadar dari ingatannya dan kembali ke masa kini ketika kapal gereja keberangkatan semakin dekat. Apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Sealizat ini? Saat kecurigaan Suking bertambah dalam, pemilik penginapan tua dari Plank Spring Way melihat ke bawah ke kapal gereja keberangkatan, dan dia mendesah. Sudah berakhir, hantu laut dan gereja kepergian ada di sini kali ini. Mereka jelas ada di sini untuk alasan yang sama denganku. Saat pemilik penginapan menepuk jidatnya dengan getir, anakonda itu mengeluarkan beberapa suara mendekut. Pemilik penginapan itu menatap ular itu sejenak. Itu sebenarnya masuk akal. Pemilik penginapan itu berdiri dan berjalan menuju pohon Suking, diikuti anakonda yang tampak sangat bersemangat. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu seperti apa rupa anakonda yang bersemangat, sehingga hanya sedikit yang menyadarinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Pergerakan mereka membuat para kultivator lain di sekitarnya menoleh dan melihat apa yang terjadi. Termasuk para hantu laut. Namun, kedatangan gereja kepergian terlalu mengganggu sehingga mereka tidak bisa terlalu memperhatikan hal lain. Suking mengamati leher pemilik penginapan itu saat ia mendekat. Pria tua itu berhenti di dekat anakonda sekitar 30 meter dari pohon. "Hei, anak muda, aku mau bicara bisnis. Jangan sebarkan racun lagi, ya. Dan bisakah kau bersihkan racun yang sudah ada di sini?" Suking sudah punya gambaran mengapa pemilik penginapan tua itu datang, jadi dia melambaikan tangannya seolah-olah ingin menghilangkan racun di area itu. Melihat itu, pemilik penginapan menghela napas dan melangkah ke perimeter 30 meter. Berjalan ke titik sekitar 9 meter dari pohon, ia berkata pelan, "Tidakkah kau penasaran mengapa hantu laut dan gereja kepergian ada di sini? Aku tidak akan membuang-buang kata. Aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan perhitungan musiman, kemungkinan besar segel Foundation Establishment akan segera muncul. Kulit kadal seperti itu sangat berharga. Kulit Foundation Establishment awal dihargai 2.000 batu roh. Kulit tingkat menengah dihargai 5.000, dan kulit tingkat akhir setidaknya 10.000. Aku sudah tua dan tak sekuat dulu, jadi bagaimana kalau kita bekerja sama? Bentuk aliansi yang tak tergoyahkan. Kita bergabung untuk mendapatkan kulit kadal, dan kita bagi semuanya 50-50. Dan kita saling percaya untuk saling melindungi." Pemilik penginapan tua itu berbicara dengan bermartabat, tetapi juga cepat. Setelah selesai, ia menatap Suking, tetapi wajahnya langsung murung. Sambil bergegas mengambil segenggam pil obat, ia meminumnya dan kemudian mulai mengumpat Suking. "Dasar bocah sialan, katanya kamu gak akan sebarin racun lagi, kan?" Setelah berpikir sejenak, Suking berkata, "Aku tidak menyebarkan racun lagi. Itu racun yang tertinggal sebelumnya." "Membalik tunggu, kenapa kau melambaikan tanganmu beberapa saat yang lalu?" Suking mengerutkan kening. "Kau menyuruhku membersihkan jalan melalui racun itu. Apakah kamu?" tanya pemilik penginapan itu sambil melotot. "Racunku tidak bisa dibersihkan." Suking mulai sedikit kesal. Pria tua ini tercantum di slip bambunya, dan hanya karena keadaan yang lemah, dia tidak menyerangnya. Pemilik penginapan itu menatapnya lama, tak bisa berkata-kata, sebelum akhirnya mendesah. "Mencoba berbicara denganmu itu mustahil. Apa maksudmu? Karena kau tak bisa membersihkan racunmu, kau hanya melambaikan tangan sebagai pura-pura. Untuk membuatku merasa lebih baik." Suking menatap dingin ke arah lelaki tua itu, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Urat-urat mulai menonjol di dahi pemilik penginapan. Sementara itu, anakonda itu mengeluarkan beberapa suara mendekut. Sambil menggertakkan gigi, pemilik penginapan itu menelan segenggam pil obat lagi, lalu menatap Suking dengan marah. "Sekutu, setuju, atau tidak?" "Baiklah," jawab Suking. Respons cepat Suking membuat pemilik penginapan itu mendesah. Lalu, ia hendak melanjutkan bicaranya ketika kapal gereja keberangkatan tiba di pantai. Setidaknya 7 atau 8 sosok melesat dari kapal dan masuk ke hutan. Cahaya bulan tidak cukup untuk menerangi mereka sepenuhnya. Namun, mereka semua mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajah mereka. Mereka memancarkan aura muram dan mengerikan, dan bergerak dengan kecepatan luar biasa saat melesat menuju cekungan puncak gunung. Dengan wajah muram, pemilik penginapan tua itu berkata, "Gereja keberangkatan penuh dengan orang gila. Kau tahu, ada cerita yang diceritakan orang-orang di laut. Konon, gereja keberangkatan diam-diam mengendalikan beberapa pulau tempat mereka melakukan penelitian dan eksperimen terhadap makhluk halus. Lokasinya sangat rahasia sehingga tak seorang pun pernah tahu di mana letaknya." Mata Suking menyipit saat dia melihat ke arah anggota gereja yang datang. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar saat rombongan dari gereja keberangkatan berjalan keluar dari hutan menuju punggung bukit yang mengelilingi cekungan. Ada 8 orang, dan mereka semua mengenakan jubah hitam bersulam matahari merah. Mereka tampak aneh dan ganjil, sekaligus memancarkan aura dingin yang menyeramkan. Hal itu terutama terlihat dari mata mereka yang berkilauan di balik kegelapan tudung kepala mereka. Tak ada sedikit pun emosi pada mereka, seolah-olah makhluk hidup di sini sama sekali tidak berarti bagi mereka dan gereja mereka. Ketidakpedulian terhadap kematian itu menghantam para kultivator nakal dan makhluk non-manusia hingga ke akar-akarnya. Bahkan para hantu laut, yang dikenal luas kejam dan bengis, tampak agak takut pada mereka. Lagi pula, kekejaman dan kekejaman adalah aspek kemanusiaan. Namun, orang-orang dari gereja kepergian tampak seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Bersamaan dengan kedatangan mereka, datanglah hawa dingin yang mengerikan yang memenuhi baskom dan menyebabkan banyak kultivator nakal di sekitarnya akhirnya berbalik dan pergi.
Orang-orang dari gereja kepergian tidak peduli melihat para kultivator nakal tersebut. Mereka hanya duduk bersila. Setelah itu, mereka tidak bergerak sedikit pun. Su King melirik mereka, tetapi tidak melihat kakak laki-laki gadis muda dari perkemahan pemulung itu, jadi dia memalingkan muka dan menutup matanya untuk bermeditasi. Pemilik penginapan itu tidak kembali ke tempatnya semula. Sebaliknya, ia memilih tempat yang jauh lebih dekat dan bebas racun, lalu duduk bersila, menjaga kewaspadaannya terhadap Su King dan para kultivator lain di dekatnya. Bocah cilik ini terlalu cepat setuju. Sepertinya ada yang janggal. Aku harus hati-hati. Suasana di cekungan itu tetap tegang seiring berlalunya 10 hari. Selama waktu itu, tidak ada anjing laut yang muncul. Tak satu pun pembudidaya yang hadir tampak terkejut dengan hal itu. Air di sekitar pulau itu tenang, dengan sedikit ombak. Rasanya seperti tekanan yang meningkat yang akan terbentuk sebelum badai. Hal yang sama terjadi di cekungan. Semua orang tetap diam, kecuali Anaconda, yang sesekali melirik Su King dan mengeluarkan suara-suara mendekut. Su King tidak mengerti, jadi ia mengabaikan ular itu, dan malah fokus untuk tetap berada dalam kondisi bertarung terbaik. Ia membersihkan belatinya. Ia mengasah tusuk sate besinya. Adapun mengapa dia begitu cepat menyetujui persekutuan itu karena dia tidak mempercayai pemilik penginapan tua itu, dan tahu bahwa pemilik penginapan itu tidak mempercayainya. Pada malam hari ke-10, sesuatu akhirnya terjadi. Gemuruh terdengar dari laut, dan ombak yang hampir tak terlihat selama 10 hari terakhir tiba-tiba melonjak. Aura mengerikan meletus dari laut, menyebar ke segala arah dan menyelimuti pulau. Jauh di seberang pantai, Su King melihat banyak pusaran air di air, semakin mendekati pulau. Para kultivator yang hadir tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menjaga basis kultivasi mereka tetap berputar dalam keadaan siap menyerang bagai kilat ketika saatnya tiba. Ketika pusaran air pertama mencapai pantai, air menyembur kemana-mana saat seekor anjing laut raksasa melangkah ke pasir, tubuhnya yang panjangnya 150 meter berwarna ungu kehitaman. Di bawah sinar senja, ia tampak seperti diselimuti baju zirah bertahtakan permata yang berkilauan dengan cahaya hitam. Ia tampak luar biasa tangguh, dan di saat yang sama, memancarkan tekanan yang jauh melampaui tingkat kondensasi Qi. Energi yang sangat besar itu menyebabkan debu dan pasir beterbangan di udara di mana-mana. Itu adalah segel pendirian yayasan. Entah karena kulitnya yang berlapis baja, cakarnya yang tajam, atau pupil vertikal yang mengerikan di matanya, anjing laut ini tampaknya mampu melepaskan pembantaian tanpa henti. Ia tampak cerdas saat mengibaskan air dari tubuhnya, lalu memandang pulau itu dengan dingin. Akhirnya, ia memusatkan perhatiannya pada Baskom, dan mulai memanjat dengan penuh penghinaan. Kekuatan luar biasa yang diperlihatkan menyebabkan semua petani di pulau itu merasa seperti sedang dihancurkan. Lebih jauh lagi, bukan hanya satu anjing laut Foundation Establishment yang datang ke pulau itu. Anjing laut kedua memanjat ke pantai dan memasuki hutan, lalu yang ketiga. Aura anjing laut ketiga lebih kuat daripada yang lain, dan tampaknya panjangnya 300 meter. Ketika ia mendongakkan kepalanya dan melolong, badai angin muncul di sekitarnya, menyebabkan pepohonan di hutan bergetar hebat. Bahkan para kultivator di cekungan pun bisa merasakan angin kencang beraroma laut menerpa wajah mereka. Sensasi beban yang menghimpit basis kultivasi mereka semakin kuat. Bahkan pupil Su King mengerut saat ia merasakan kekuatan mengerikan dari 3 segel pendirian yayasan. Sejauh yang ia lihat, 2 segel pertama sangat kuat, sementara segel ketiga begitu kuat hingga matanya perih saat melihatnya. Ia menarik napas dalam-dalam sambil mengingat kembali prajurit Vajra Emas Patriark. Bahkan 2 segel pertama begitu kuat hingga mampu menghancurkan sang Patriark menjadi debu. Dengan mata berbinar, pemilik penginapan dari Plank Springway berkata, 2 segel di tengah Foundation Establishment. Dan 1 di akhir Foundation Establishment. Kulit 2 segel pertama masing-masing bernilai setidaknya 10.000 batu roh. Sedangkan untuk segel ketiga, harganya bisa mencapai 15,000 sampai 16,000. Su King, saatnya mewujudkan aliansi kita. Para kultivator lain di area itu tampak sama bersemangatnya, termasuk para hantu laut, kultivator nakal, dan makhluk non-manusia. Puluhan ribu batu roh dipertaruhkan, dan itu sungguh menggiurkan. Di dunia Armageddon, kekayaan sebesar itu terlalu besar untuk ditolak oleh para kultivator ini. Su King menatap ke bawah ke pantai tempat ketiga anjing laut itu keluar dari laut. Perasaan bahaya begitu kuat hingga rambutnya berdiri, dan ia merasa dirinya gemetar. Sebagiannya karena aura yang menimpanya, tetapi sebagian lagi adalah tubuhnya yang memberitahu bahwa ia siap bertindak kapan saja. Kalau aku bisa mendapatkan salah satu skin Sealizat Foundation Establishment ini, aku bisa pulang dengan puas.
Kekayaan sebanyak itu sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan dharma buatku, dan juga menjaga kultivasiku tetap berjalan tanpa harus terus-menerus khawatir soal mendapatkan batu roh. Jika dihitung dengan kulit kadal yang sudah dikumpulkannya, ia punya cukup untuk membuat sekitar 2000 batu roh. Jika ia menambahkan barang-barang yang diambilnya dari para kultivator yang telah dibunuhnya, ditambah hadiah dari kakak Ding, totalnya mungkin akan menjadi 4000. Tambahkan kulit kadal Foundation Establishment, dan saya bisa pulang dengan kemenangan. Saat ia mengambil keputusan, suara gemuruh terdengar di telinganya saat para anjing laut mulai mendaki gunung. Mereka tidak terbang di udara, melainkan menerobos hutan, merobohkan pepohonan di sepanjang jalan, yang justru membantu proses pergantian kulit. Ketika akhirnya mencapai puncak gunung, mereka sama sekali tidak menghiraukan para kultivator saat mereka menginjak-injak lembah. Mereka begitu besar sehingga mereka bertiga memenuhi sebagian besar ruang terbuka di lembah. Karena begitu dekat dengan makhluk-makhluk Foundation Establishment, para kultivator itu berhenti bernapas untuk sementara waktu. Kemudian, para anjing laut itu mendongakkan kepala dan meraung, suaranya cukup kuat hingga mematikan. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat gelombang suara menyapu ke segala arah. Ada beberapa kultivator yang tubuh fisiknya tak sanggup menahan kekuatan tersebut. Sambil gemetar, mereka batuk darah dalam jumlah banyak karena luka parah. Pada saat yang sama, banyak pohon besar di daerah itu hancur. Saat suara gemuruh terdengar dengan dahsyatnya, menjadi jelas bahwa para penggarap yang lemah tidak akan mampu bertahan. Su King juga gemetar, tetapi tubuhnya kuat, dan gelombang suara itu tidak terlalu mengganggunya. Namun, pohon yang ia duduki runtuh menjadi abu. Saat Su King menjatuhkan diri ke tanah, dia mengabaikan pohon itu dan malah melihat sekeliling baskom seperti elang, menunggu kulit lengkap pertama muncul. Pemilik penginapan melakukan hal yang sama, begitu pula para hantu laut dan para pembudidaya non-manusia lainnya yang dapat bertahan terhadap suara gemuruh. Sementara semua orang menunggu dengan penuh harap, waktu berlalu cukup lama hingga sebuah dupa terbakar. Pada saat itu, dua anjing laut di tengah Foundation Establishment selesai berganti kulit. Namun, semua orang yang hadir kecewa karena kadal-kadal raksasa itu merobek sebagian besar kulit mereka yang telah berganti dari petak-petak yang lebih besar, lalu menelannya. Kemudian, mereka melompat ke udara di atas baskom, melepaskan raungan teredam ke angkasa. Meskipun kulit yang mereka tinggalkan berlubang, mereka tetap memiliki sifat-sifat aneh. Di tengah perhatian semua orang, mereka dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan. Lebih dari selusin hantu laut mulai bergerak, begitu pula para non-manusia dan pembudidaya liar. Rupanya, tak seorang pun khawatir dengan ancaman yang dilancarkan para hantu laut, dan sepenuhnya terobsesi dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Pemilik penginapan tua itu pun menyerbu maju. Namun, Su King adalah yang tercepat. Dalam sekejap, semua kultivator yang hadir langsung bergerak, kecuali orang-orang dari gereja kepergian. Kini puluhan orang berebut 2 potong kulit anjing laut Foundation Establishment. Su King memilih untuk menuju ke yang terdekat, begitu pula pemilik penginapan. Keduanya tidak saling menyukai, jadi meskipun memilih untuk bekerja sama, mereka tetap waspada. Saat mereka mendekat ke kulit, mereka menghadapi pesaing mereka, dengan niat membunuh yang berkobar. Su King memanfaatkan basis kultivasinya, menyebabkan tetesan air bermunculan di mana-mana, lalu berhamburan ke segala arah. Ia juga mengayunkan belatinya, mengarahkannya dengan efisiensi dingin ke salah satu hantu laut non-manusia. Hantu laut ini berada di lingkaran besar kondensasi Qi, yang berarti ia sangat kuat. Namun Su King lebih kuat. Tinju kanan Su King menghantam dadanya, disertai dengan kekuatan iblis kekeringan spektral. Kultivator non-manusia itu melolong saat ia terlempar mundur, mengeluarkan sebuah jimat untuk melindungi dirinya. Bahkan dengan perlindungan tambahan, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian jimat itu runtuh, dan ia terbanting ke tanah sejauh 20-25 meter. Pemilik penginapan tua itu sama garangnya. Banyak tali muncul, melilit leher para kultivator non-manusia. Namun, beberapa dari mereka juga mencambuk ke arah Su King. Su King baru saja menjatuhkan beberapa musuh dan hendak meraih kulit kadal itu. Namun, saat itulah talinya muncul. Untungnya, ia sudah siap menghadapi hal seperti ini, dan mendengus dingin sambil mengalirkan kekuatan energi dan darahnya. Suara gemuruh bergema saat tali-tali itu putus, dan sepertinya ia hendak menyentuh kulit kadal itu. Namun, saat itulah 4 hantu laut menerjangnya dengan niat membunuh yang membara, mata mereka merah padam saat mereka melakukan gerakan mantra untuk melepaskan teknik magis. Pemilik penginapan tua itu juga dikelilingi oleh para petani nakal.
Dua pembudidaya hantu laut lainnya melesat ke arah kulit kadal tersebut, dan hendak mencengkeramnya ketika udara di dekat kulit itu beriak dan terdistorsi. Lalu seekor anaconda besar muncul entah dari mana, menyerang, dan mencengkeram kulit itu dengan mulutnya. Dengan wajah penuh semangat, anaconda itu melirik Suking dan pemilik penginapan, dan tampak ingin membantu Suking. Saat itulah mata pemilik penginapan berkilat, dan ia mulai tertawa terbahak-bahak. Cahaya jimat harta karun muncul, menghantam semua orang dan mendekati ular itu. Saat cahaya melingkari anaconda, ekspresi pemilik penginapan tampak gembira. Gadis baik, kerja bagus. Iblis kekeringan spektral muncul di belakang Suking, melolong, lautan api menyebar ke segala arah. Hantu-hantu laut di dekatnya menjerit dan mundur, batuk darah. Namun Suking mengabaikan mereka dan berbalik menghadap pemilik penginapan, matanya berkilauan dengan dingin yang menusuk tulang. Sementara itu, anjing laut sepanjang 300 meter yang tersisa di cekungan itu mendongakkan kepalanya dan meraung. Kulit tua itu meledak saat kadal itu menyelesaikan proses pergantian kulit dan muncul kembali. Kemudian ia melahap kulit yang telah berganti kulit itu sesendok sebelum melesat ke langit. Energi dan darahnya seakan melonjak ke tingkat yang baru, seolah-olah kadal itu sedang dalam proses melampaui level pendirian yayasan. Ia meraung dengan liar, membuat semua orang di bawahnya terguncang, dan mata, telinga, hidung, serta mulut mereka berdarah. Adapun sisa kulit kadal yang terkelupas, ia menyusut dengan cepat dan membentuk 3 bagian. Ketiga bagian kulit kadal itu memancarkan energi yang luar biasa dahsyat, jauh melampaui 2 bagian kulit lainnya. Terlebih lagi, mereka tampak berkilauan dengan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan itu menyebar, bahkan awan di atas pun ikut bergetar, dan ada perasaan bak dewa yang menyelimuti semua orang. Bahkan, Suking tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali ujian masuk Seven Blood Eyes dan darah entitas dewa itu. Dengan mata terbelalak, pemilik penginapan dari Plank Springway berteriak, "Ini, apa aku berhalusinasi?" Kadal Foundation Establishment akhir ini ternyata punya keilahian. Aura keilahian itu akan membuat kulit-kulit itu semakin berharga. Pada saat itu, orang-orang dari gereja kepergian membuka mata mereka, dan mereka bersinar dengan cahaya dingin dan tak berperasaan. Inilah tujuan mereka datang ke sini. Mengingat betapa besarnya organisasi gereja keberangkatan, dan betapa kecilnya tim yang hadir, tampaknya tujuan mereka bukanlah batu roh. Lagi pula, hasrat adalah sesuatu yang telah lama dikorbankan oleh setiap anggota demi tujuan bersama mereka. Mereka di sini untuk misi yang lebih penting, dan itu adalah misi yang ditugaskan oleh gereja, yaitu mendapatkan kulit kadal yang berisi keilahian. Oleh karena itu, saat kadal itu berganti kulit, ke-8 anggota gereja langsung berdiri, aura muram dan sunyi memancar dari mereka. Mereka semua berdenyut oleh fluktuasi lingkaran besar kondensasi Ki saat mereka langsung menuju ke dalam baskom. Mereka bergerak begitu cepat sehingga, dalam sekejap, mereka hampir mencapai target mereka. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana kelompok mereka bergerak serempak, bahkan hingga posisi kaki mereka saat bergerak. Mereka bagaikan 8 bilah pisau berkilau yang saling menusuk. Adapun para penggarap liar yang menghalangi jalan mereka, mereka tidak sempat menghindar dan dibabat habis seperti rumput liar di tengah banjir bandang. Kekuatan yang ditunjukkan gereja keberangkatan membuat para hantu laut, yang selama ini mengawasi mereka, menatap mereka dengan lebih dingin. Para hantu laut telah mengirim 10 kultivator untuk memperebutkan 2 kulit kadal pendirian yayasan, menahan 5 orang. Kini, ke-5 orang itu menyerbu maju, berdenyut mengikuti fluktuasi lingkaran besar. Lelaki kekar dengan wajah jahat di dadanya adalah yang terkuat dari semuanya, karena bahkan jejak samar pendirian yayasan hadir dalam auranya. Kedua belah pihak saling berbenturan, dan dentuman keras memenuhi baskom. Kemudian, mata dingin Suking berkilat saat ia mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya dan melesat maju. Kulit kadal dari sebelumnya jatuh ke tangan pemilik penginapan dari Plank Springway. Namun, satu-satunya hal yang akan dikhawatirkan Suking adalah jika pemilik penginapan itu tidak kembali ke Seven Blood Eyes. Selama dia kembali, bahkan jika dia mencoba membatalkan kesepakatan, Suking akan memastikan dia membayar bagiannya yang adil termasuk bunga. Karena itu, Suking tidak terlalu memperhatikan pemilik penginapan itu, juga tidak mengatakan apapun tentang kulit kadal itu. Saat gereja kepergian dan hantu laut mulai bertarung, Suking mengepalkan tangannya dan mengalirkan energi dan darahnya. Iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya, lebih jelas dan nyata dari sebelumnya. Tubuhnya yang besar ditutupi retakan yang tampak mengalirkan lava merah terang. Iblis kekeringan itu juga melonjak dengan kekuatan yang melampaui tingkat kondensasi Ki, begitu pula kedua tinju Suking. Kabum, satu pukulan menghantam gereja kepergian. Satu pukulan menghantam hantu laut.
Kekuatan penuh dari kemampuan bertarung Su King menyebabkan suara memekakkan telinga memenuhi baskom, disertai badai angin yang dahsyat. Di tengah badai angin itu, hantu laut tampak terkejut, dan 8 anggota gereja keberangkatan melesat mundur dan melihat ke arah Su King. Ingin dibunuh. 7 mata darah. Gereja kepergian dan hantu laut menyerang, memusatkan perhatian sebagian pada satu sama lain, dan sebagian lagi pada Su King. Kedua belah pihak ingin mencegah siapapun mendapatkan kulit kadal yang mengapung di tengah baskom. Namun, keganasan Su King sudah terlihat jelas. Tumbuh besar di daerah kumuh, dan menjalani hidup di kamp pemulung, ia tahu bagaimana mengambil sesuatu dengan paksa. Melambaikan tangannya, ia memanggil tetesan air yang menyembur seperti hujan ke segala arah. Pada saat yang sama, ia menabrak seorang hantu laut non-manusia. Suara retakan yang dihasilkan bahkan tidak tenggelam oleh ledakan tabrakan, dan kemudian sebuah belati muncul, yang ditebas Su King ke arah lawannya. Tanpa berhenti sejenak, Su King tiba-tiba menerjang ke belakang dan menghantamkan tinjunya ke dada seorang kultivator gereja keberangkatan di belakangnya. Suara retakan yang lebih keras terdengar. Saat niat membunuhnya memuncak, darah berceceran di jubah taunya, dan wajah tampannya tampak sangat dingin dan kasar. Setelah membunuh 2 lawan berturut-turut, Su King tanpa ragu melancarkan gerakan mantra dengan tangan kirinya. Seketika, iblis kekeringan spektral di belakangnya melolong, dan semua tetesan air di area itu berubah menjadi minyak yang mudah terbakar dan terbakar. Dari kejauhan, tampak seperti anak panah api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sana kemari. Api itu menghasilkan bayangan-bayangan yang kacau, membuatnya tampak seperti segerombolan setan menari-nari liar di bawah cahaya api. Karena itu, tak seorang pun menyadari ada bayangan yang menerobos kekacauan menuju kulit-kulit kadal. Saat api menyebar, Su King mundur, sementara di saat yang sama, musuh-musuh di depan membentuk perimeter untuk mencegah siapapun mendekati ketiga kulit kadal tersebut. Namun, saat itulah sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari tanah dan mulai melilit kulit kadal tersebut. Bersamaan dengan itu, udara di dekat kulit kadal beriak dan terdistorsi, dan pemilik penginapan itu tiba-tiba muncul, tampak hampir fanatik saat ia meraih kulit kadal tersebut. Dia jelas berada 1 langkah di belakang Su King, karena bayangan itu mengalahkannya. Sialan, tangan pemilik penginapan itu hanya menggenggam udara. Saat ia mundur dengan kecepatan tinggi, orang-orang di sekitarnya menyadari apa yang terjadi, dan alih-alih melampiaskan amarah mereka pada Su King, mereka malah menyerang pemilik penginapan itu. Ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya, ia memanfaatkan momen itu untuk mundur lebih jauh. Menggunakan bayangannya untuk menarik kulit kadal ke arahnya, ia berbalik dan berlari menuju punggung bukit. Melihat dia berusaha melarikan diri, pemilik penginapan yang terkepung itu berteriak, "Aku tidak punya. Lihat, bodoh, tas penyimpanan ini satu-satunya yang kubawa." Pemilik penginapan itu mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Su King. "Semuanya ada di sana, dasar bocah nakal. Simpan saja mulai sekarang." Pemilik penginapan itu memang orang yang kejam, dan ia tahu penjelasan sebanyak apapun tak akan meyakinkan siapapun. Tiba-tiba, sebuah ledakan menggelegar saat lelaki tua itu, tanpa sedikit pun rasa takut untuk menjaga muka, meledakkan semua pakaiannya kecuali celana dalamnya. Ia berdiri di sana, telanjang bulat. Ia bahkan berputar-putar untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Akhirnya, ia berlari menghampiri anakonda itu, menangkapnya, lalu melesat mengejar Su King. Yang lain yang hadir skeptis, tetapi beberapa dari mereka terbang menuruni gunung mengejar pemilik penginapan tua itu, termasuk anggota hantu laut dan gereja kepergian. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka mengalihkan target ke Su King. "Trikmu tidak akan berhasil padaku. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan aura kulit kadal itu, tapi bagiku, mereka bagaikan obor terang di malam yang gelap. Serahkan kulit kadal itu." 2 kelompok pengejar melepaskan teknik magis yang menakjubkan. Su King tiba-tiba berhenti dan mundur, menghindari serangan gereja kepergian dan hantu laut, matanya berkilat penuh niat membunuh. Ia sama sekali tidak memperhatikan tas simpanan pemilik penginapan, ia yakin tidak ada barang bagus yang tersembunyi di dalamnya. Su King tak pernah menyangka ia akan mampu menghabisi kultivator lain. Untunglah pemilik penginapan itu bertindak, dan itu memberinya harapan bahwa ia bisa lolos sementara yang lain fokus pada lelaki tua itu. Segera menjadi jelas bahwa Su King bukanlah seorang pengecut. Dengan niat membunuh yang membara di matanya, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan sebuah harta karun jimat biru muncul di hadapannya. Saat kekuatan roh memasukinya, ia aktif dan berubah menjadi patung raksasa. Patung itu tampak seperti dewa kematian yang disembah oleh suatu suku non-manusia.
Patung itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memancarkan aura kematian yang dingin saat menerjang para kultivator hantu laut dan gereja keberangkatan. Su King mendapatkan jimat ini dari duyung muda, dan belum sering menggunakannya. Karena itu, jimat ini memiliki kekuatan serangan yang setara dengan level pendirian fondasi. Saat jimat ini menerjang para kultivator gereja kepergian dan hantu laut, mereka mengeluarkan jimat berkilauan mereka sendiri untuk mempertahankan diri. Ledakan dahsyat terdengar, dan gelombang kejut melesat ke segala arah. Semua orang mundur. Su King memang kuat, tetapi ada terlalu banyak kultivator musuh yang hadir. Darah sudah mengucur dari mulutnya. Meski begitu, lukanya tidak cukup parah sehingga kekuatan generasi kristal ungu tidak mampu mengatasinya. Mata Su King tampak berbinar lebih dalam saat ia mengamati para kultivator di sekitarnya. Ia menjilat bibirnya, dan rasa darah yang tajam mengingatkannya pada masa-masa ia di daerah kumuh dan markas pemulung. Ia tidak suka skenario yang rumit. Ia memiliki kulit kadal, dan musuh-musuhnya tidak ingin ia pergi. Dalam hal ini, situasinya sederhana. Aku hanya perlu membunuh mereka semua. Saat dia melihat sekelilingnya, para penggarap di sekitarnya terguncang dalam hati. Mereka pernah melihat orang-orang jahat sebelumnya, tetapi murid muda dari Seven Blood Eyes ini memiliki niat membunuh yang begitu kuat hingga membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Namun, kulit kadal dewa dipertaruhkan, dan itu adalah godaan yang terlalu besar. Karena itu, hanya sedikit kultivator yang mau menyerah. Satu-satunya yang berhasil adalah beberapa kultivator non-manusia yang selama ini menahan diri untuk menyerang Su King. Mereka tahu betapa kejamnya Su King, sehingga mereka mundur, berharap ada kesempatan. Di antara mereka ada non-manusia bermantel hujan anyaman dan pria bertubuh kekar bercelana pendek. Setelah kebuntuan singkat, yang pertama bergerak adalah gereja kepergian. Gereja tersebut telah kehilangan salah satu anggotanya dalam kematian, meninggalkan 7 anggota lainnya. Mereka semua menghunus tombak panjang dan menyerbu Su King dengan kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan. Hantu laut pun ikut beraksi, bersama beberapa pembudidaya nakal non-manusia yang tersebar. Saat semua orang bergegas maju, seseorang di depan melepaskan jeritan mengerikan saat tubuhnya mulai berubah menjadi hijau kehitaman. Kemudian, ia memuntahkan seteguk besar darah hitam. Ada racun di sini, ada banyak kultivator yang terkena dampaknya. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 orang mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Di tengah keterkejutan semua orang, Su King bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia mendekati para kultivator gereja kepergian. Belatinya muncul di tangan kanannya, yang ia gunakan untuk menangkis tombak. Kemudian, ia menghindari lebih banyak tombak sebelum menusukkan belatinya ke tenggorokan musuh. Saat darah muncrat kemana-mana, Su King mencabut tusuk sate besinya dari karung dan maju ke arah musuh yang berkumpul. Suara gemuruh terdengar saat iblis kekeringan spektral muncul, melolong ke surga sementara lautan api meletus di sekitarnya, menyebabkan kekuatan tubuh fisik Su King meroket. Dalam sekejap mata, pembantaian besar terjadi di lembah puncak gunung. Di kejauhan, pemilik penginapan tua itu mengguncang para pengejarnya yang terakhir. Sambil membawa anakonda itu, ia menoleh ke belakang dan mengumpat, "Anak nakal. Jadi kau yang mengambilnya." Ia menambah kecepatan larinya. Namun, anakonda itu tampaknya tidak mau lari, dan malah ingin kembali dan membantu Su King. Sambil meronta, ia mengeluarkan suara mendekut yang mendesak. Sambil melotot, pemilik penginapan itu berkata, "Pangsialan itu sangat berbahaya. Kau tidak sadar itu, gadis bodoh." Setelah memukul ular itu hingga pingsan, ia berlari kencang hingga mencapai tepi pantai. Tanpa membutuhkan perahu, ia langsung masuk ke air dan menghilang tanpa jejak. Di malam hari di perairan terbuka, angin bisa berubah tanpa peringatan. Cuaca tak terduga seperti kedalaman laut. Di langit Pulau Sealizat, guntur bergemuruh dan sesekali kilatan petir terlihat. Badai akan datang. Berkat cahaya petir itu, pembantaian besar dapat disaksikan di gunung tertinggi di pulau itu. 3 kulit kadal dewa cukup berharga sehingga setiap pembudidaya nakal akan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk mendapatkannya. Saat guntur menggelegar di atas kepala, mata Su King dipenuhi niat membunuh. Ia menerjang ke depan dan membanting tubuh seorang kultivator dari gereja kepergian, membuat pria itu terhuyung mundur. Tanpa menunggu serangan balik, dan mengabaikan serangan sihir yang datang, Su King menusukkan tusuk besinya ke dada pria itu 6 atau 7 kali, menusuk jantungnya. Pria itu gemetar setiap kali dihantam. Kemudian Su King melompat menjauh saat serangan sihir datang. Mereka menghantam tubuh kultivator itu, mencabik-cabiknya. Sementara itu, saat Su King mundur, 4 makhluk non-manusia hantu laut menyebar untuk mengepungnya.
Semuanya jelas merupakan kultivator tubuh yang kuat. Ada juga pria kekar berwajah ganas di dadanya. Sambil melakukan gerakan mantra dua tangan, ia memanggil bola darah raksasa yang dengan cepat berubah menjadi kelelawar merah tua. Saat kelelawar itu melesat ke arah Su King, ia memamerkan taringnya, jelas gigitan kelelawar ini akan mengakibatkan cedera parah atau kematian. Melihat bahaya, Su King mengeluarkan jimat yang menciptakan perisai pertahanan. Setelah kelelawar dan para kultivator hantu laut lainnya tertahan, Su King kemudian berbalik ke arah 3 kultivator dari gereja kepergian. Tujuannya saat ini adalah melenyapkan orang-orang dari gereja kepergian. Dan itu karena merekalah ancaman terbesar. Gereja kepergian tidak peduli dengan kehidupan. Hal itu berlaku bagi musuh-musuh mereka dan bagi diri mereka sendiri. Alhasil, mereka adalah pejuang yang tangguh. Saat Su King mendekat dengan iblis kekeringan spektral dan lautan apinya, ekspresi para kultivator gereja kepergian berubah. Namun, mereka tetap melanjutkan serangan, meskipun itu berarti cedera atau kematian. Suara ledakan terdengar saat salah satu dari 3 peti kultivator runtuh. Kultivator berikutnya berhasil mencengkeram pinggang Su King. Su King menusuk kepalanya, tetapi sebelum mati, pria itu meraih tusuk sate, membuatnya mustahil bagi Su King untuk mencabutnya. Kultivator ketiga adalah yang pertama kali menunjukkan emosi apapun di matanya. Itu adalah fanatisme. Pergi, teriaknya, dan seluruh tubuhnya terbakar, berubah menjadi tombak menyilaukan yang melesat ke arah Su King dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Su King berbinar dingin saat lautan rohnya tiba-tiba meletus, muncul di luar dirinya dan menyerbu ke segala arah. Mayat kedua kultivator gereja keberangkatan roboh akibat kekuatan tersebut, dan kultivator lain di area tersebut yang tengah bergegas menuju Su King tidak sempat menghindar, dan terkena serangan. Memanfaatkan momen tersebut, Su King berputar, nyaris menghindari tombak pembakar, yang melintas tepat di dadanya. Meski begitu, meskipun tidak menusuknya, namun tetap saja mengenai dirinya, merobek pakaiannya dan mengiris dagingnya. Sambil terengah-engah, Su King mundur sekitar 15 meter. Ia berhenti, menekuk kakinya, lalu melompat dengan satu kaki, melesat ke depan bagai anak panah. Meninggalkan serangkaian bayangan, ia mendekati seorang kultivator gereja kepergian lainnya. Mata kultivator ini juga berkobar dengan fanatisme. Pergi, teriaknya, saat dia juga memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Hanya tersisa 3 orang dari gereja kepergian. Dari kelompok itu, 1 orang tetap tak bergerak, sementara 2 lainnya terbang menuju Su King dengan kecepatan tinggi. Di balik jubah mereka, mata mereka membara seperti rekan-rekan mereka, karena mereka juga memilih untuk meledakkan diri. Di kejauhan, mata para hantu laut memerah saat mereka menyaksikan. Mereka memiliki sekitar selusin kultivator tersisa, semuanya mengeluarkan kartu truf, termasuk 3 harta karun jimat. Ada lebih banyak lagi, para pembudidaya liar di sekitarnya, termasuk orang-orang yang datang dari gunung lain di pulau itu, bergerak maju dan melancarkan serangan mereka sendiri. Dari kejauhan, Su King tampak berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dalam sekejap mata, 3 kultivator dari gereja kepergian meledakkan diri, semua hantu laut menyerang, dan banyak harta karun jimat meledak. Area di sekitar Su King meledak, dan gelombang tanah menghujaninya. Namun, sebelum debu itu mengendap, Su King melesat keluar dari dalam bagaikan sambaran petir. Di sekelilingnya, terdapat cahaya kuning cemerlang yang dipancarkan oleh jimat lain. Lebih tepatnya, jimat terbang, yang terpasang di kakinya. Dengan itu, ia bisa mencapai kecepatan yang melampaui apapun sebelumnya. Dengan kecepatan tinggi, ia menabrak seorang kultivator nakal yang memegang belati. Pria itu menjerit saat tubuhnya meledak. Tanpa henti, Su King meraih belati dan melesat menuju musuh-musuh di sekitarnya. Darah masih mengucur dari sudut mulutnya, dan jubah Taois 7 mata darahnya compang-camping. Namun, tatapan dingin di matanya tak kunjung mencair. Kemanapun ia pergi, jeritan menggema, dan mayat-mayat berjatuhan. Darah berceceran di mana-mana hingga tanah berlumpur berbau darah. Beberapa kultivator hantu laut kehilangan kepala mereka saat dia menerjang mereka. Di tengah pembantaian brutal itu, satu-satunya kultivator yang tersisa dari gereja keberangkatan dan hantu laut dengan wajah jahat di dadanya bergabung dan mampu menahan Su King untuk sementara. Menepis serangan sihir dari mereka berdua, Su King menancapkan tangan kanannya ke dada seorang kultivator nakal, lalu melemparkannya ke samping. Ia terbang ke batu besar di dekatnya, berjongkok, dan menatap dingin musuh-musuh di sekitarnya. Anggota gereja keberangkatan yang tersisa adalah pemimpin mereka. Ada 4 hantu laut, termasuk pria dengan wajah di dadanya. Saat Su King mengamati area tersebut, darah menetes dari belatinya dan bercampur dengan darah di tanah. Su King memiliki jimat terbang,
sehingga bisa saja terbang begitu saja. Namun, orang-orang ini ingin membunuhnya. Menurut aturannya sendiri, ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia harus melenyapkan potensi ancaman di masa mendatang dengan membunuh semua orang yang ada di sana. Ada lebih dari 40 mayat tergeletak di tanah, dan aura kematian yang mereka pancarkan sungguh kuat. Para kultivator nakal yang masih hidup gemetar ketakutan, tak berani melanjutkan pertarungan. Su King mengerutkan kening. Dia harus melenyapkan siapapun yang menyerangnya hari ini. Bahkan seseorang yang basis kultivasinya lebih lemah darinya pun berpotensi menjadi malapetaka. Pada titik ini, satu-satunya yang selamat dari gereja keberangkatan, pemimpin mereka, tiba-tiba berbicara. Aku hanya ingin satu kulit kadal. Berikan padaku, dan setelah aku melapor kembali kepada atasanku, kau akan mendapatkan persahabatan dari gereja keberangkatan. Aku juga mau, kata wajah di dada hantu laut yang kekar itu. Kalau kau tidak bekerja sama, kau akan kesulitan keluar dari sini hidup-hidup. Mengabaikan mereka, Su King mengetuk jimat terbangnya untuk melesat menuju para kultivator nakal yang melarikan diri setelah menyerangnya sebelumnya. Beberapa saat kemudian, kepala mereka terlepas dari bahu mereka. Melihat hal ini, pembudidaya gereja keberangkatan dan hantu laut yang kekar kembali bergabung dan melancarkan serangan. Tudung hitam kultivator gereja kepergian terbang kembali, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya dengan tatapan dingin dan aura yang mencengangkan. Energinya melampaui lingkaran besar kondensasi Ki, dan sangat dekat dengan lingkaran besar pembentukan fondasi. Saat ia melambaikan tangannya, kabut hitam bergulung membentuk nisan raksasa. Batu nisan itu dipenuhi retakan dan dikelilingi oleh banyak jiwa jahat. Namun, jiwa-jiwa itu samar dan sulit dilihat dengan jelas, menunjukkan bahwa pria ini tidak dapat sepenuhnya menggunakan teknik ini. Namun, nisan kabut hitam itu melesat tepat ke arah Su King. Sementara itu, hantu laut yang kekar melolong sambil tubuhnya mengerut, sementara di saat yang sama, wajah ganasnya memancarkan cahaya semerah darah. Kemerahan di matanya menyebar ke seluruh wajah, lalu ia memuntahkan seteguk darah. Darah itu langsung berubah menjadi pedang terbang yang berdenyut dengan aura mengerikan saat melesat ke arah Su King. Para kultivator hantu laut lainnya juga menggunakan kartu truf untuk menyerang Su King. Di saat kritis itu, mata Su King menyipit dan ia mengangkat tangan kanannya ke atas kepala. Cahaya ungu berkelap-kelip, berputar-putar di atas kepala membentuk pedang raksasa. Panjangnya 30 meter, lebarnya 9 meter, terbuat dari cahaya ungu, dan sangat tajam. Ia bagaikan pedang surgawi yang melayang di udara, dan berdengung dengan harmoni yang tak terlukiskan, seakan-akan pedang itu mengandung hukum magis surga dan bumi. Saat pedang itu muncul, wajah hantu laut yang kekar itu langsung berubah, dan ia tersentak, pencerahan kondensasi Ki bisa menghasilkan sihir Tao. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dihasilkan oleh kondensasi Ki. Dia langsung terjatuh ketakutan. Pemimpin gereja keberangkatan juga terguncang, dan wajahnya pucat. Saat itulah Su King, dengan wajah tanpa ekspresi, menurunkan tangannya. Suara gemuruh hebat bergema saat pedang ungu jatuh dari langit, menebas cekungan dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pedang terbang berwarna darah itu hancur berkeping-keping. Batu nisan hitam itu meledak. Semuanya bergetar hebat saat seluruh baskom terbelah menjadi dua. Pemimpin gereja kepergian itu menatap Su King dengan kaget, darah berceceran di mana-mana. Hantu laut yang kekar tampak gemetar, dan raut putus asa terpancar di matanya. Ia ingin melihat ke pinggangnya, tetapi sebelum sempat, bilah pedang itu menebasnya, membelahnya menjadi dua. Ia tewas, begitu pula wajah di dadanya. Para pembudidaya hantu laut lainnya juga turut tercabik-cabik. Sesaat kemudian, semua yang ada di baskom itu hening. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemuruh di langit. Hujan akhirnya mulai turun. Tetesan air hujan jatuh ke tanah, tetapi tidak mudah untuk membersihkan darah. Su King berdiri di sana, terengah-engah dan dipenuhi luka. Meskipun sebagian besar lukanya sudah sembuh, ada beberapa yang begitu dalam sehingga sepertinya tidak bisa dijahit. Ini bukanlah pertarungan yang mudah baginya, terutama mengingat banyaknya lawan yang harus ia hadapi. Sambil berbalik, dia melihat makhluk bukan manusia yang gemetar dalam balutan jas hujan anyaman rumput, dan juga petani berbatang. Kami tidak menyerangmu, kami tidak pernah melakukan satu gerakan pun terhadapmu. Keduanya gemetar tak terkendali. Su King tidak menjawab. Di sampingnya, lebih banyak kultivator nakal yang telah menyerangnya, dan kini melarikan diri dengan panik. Ia tidak mengejar mereka. Ia hanya memperhatikan dengan saksama. Sebelum mereka sempat pergi jauh, mereka menjerit, tubuh mereka berubah menjadi hitam kehijauan saat mereka jatuh terkapar mati. Sang pembudidaya berbatang dan makhluk tak bermanusia dalam jas hujan gemetar lebih hebat lagi.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengabaikan mereka berdua, Suking berbalik dan membuat gerakan mencengkeram dengan tangan kanannya. Tusuk sate besinya melayang ke tangannya. Kemudian ia melambaikan tangannya lagi, dan tusuk sate itu melesat bolak-balik di antara mayat-mayat itu. Ia perlu memastikan tidak ada satupun dari mereka yang berpura-pura mati. Petani berjas hujan dan pria bercelana pendek itu mundur perlahan. Setelah yakin Suking tidak memperhatikan mereka, mereka mulai berlari. Baru setelah cukup jauh di dalam hutan, mereka bernapas lega. Namun, bahkan mereka berdua pun tak mampu menahan keserakahan di hati mereka, dan keduanya diam-diam mengeluarkan kepingan giok yang bisa mereka gunakan untuk mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Mereka khawatir jika menunggu terlalu lama, Suking akan lolos. Namun, sebelum mereka sempat mengirim pesan, dua aliran cahaya melesat ke arah mereka. Raut terkejut sekilas muncul di wajah mereka sebelum tenggorokan mereka digorok. Mereka jatuh ke tanah, mati. Suking mengalihkan pandangannya dengan tenang. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada kultivator pendirian fondasi di Pulau Sealizat, bukan berarti mereka tidak bersembunyi di laut. Dua kultivator yang baru saja ia bunuh hendak mengirim pesan, dan ia yakin itu memang untuk tujuan itu. Orang biasa tidak akan berhenti untuk mengirim pesan di saat seperti itu. Sambil memeriksa untuk memastikan semua orang telah mati, Suking juga mengatur semua jarahan. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba mendongak, dan bayangannya melesat ke arah tiga kultivator nakal yang hanya berpura-pura mati. Bayangan itu melilit leher mereka dan mengangkat mereka ke udara. Sebelum mereka sempat memohon belas kasihan, suara patah terdengar saat leher mereka diremukkan. Sementara itu, wajah mati di dada hantu laut yang kekar tiba-tiba membuka matanya, dan seekor im kecil berwarna darah muncul darinya. Jelas itu adalah metode yang tidak biasa untuk menghindari kematian. Dalam sekejap mata, im itu melesat ke laut lepas, dan melarikan diri ke kejauhan. Sambil menatap dengan dingin, Suking hanya mengatakan satu hal. Paus naga laut terlarang. Laut di lepas pantai Pulau Sealizat meletus saat seekor naga leher ular sepanjang 300 meter melesat dan melahap setan berwarna darah itu dalam sekali gigitan. Lalu, ia terbenam ke dalam permukaan dan menghilang, hanya menyisakan gelombang yang bergulung-gulung. Hujan turun semakin deras. Di tengah hujan deras, Suking muncul kembali di pantai. Berjalan melewati tulang-tulang dan mayat-mayat yang setengah terkubur di pasir, ia akhirnya mencapai air. Badai telah menimbulkan ombak besar yang jelas mengandung bahaya tersembunyi. Suking tiba-tiba teringat bahwa gereja keberangkatan datang dengan kapal, tetapi dia tidak melihatnya dimanapun. Meskipun tidak ada kultivator pendirian fondasi di pulau ini, ia tidak berani berlama-lama di area itu, bahkan di perairan dekat pulau. Jika ada kultivator pendirian fondasi di dekatnya yang bermusuhan dengannya, mereka pasti sudah dekat. Di sanalah mereka akan menunggu kultivator kondensasi Ki mereka kembali dengan selamat sambil membawa kulit kadal. Suking jelas tidak yakin apakah gereja kepergian atau hantu laut telah mengirim para kultivator pendirian fondasi dalam perjalanan itu. Namun, jika mereka ada di luar sana, kemungkinan besar mereka sudah diberitahu tentang pertempuran besar yang terjadi. Mustahil bagi Suking untuk secara pribadi mencegah semua komunikasi keluar dari pulau itu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak langsung pergi. Ia malah duduk bersila dan bermeditasi sebentar untuk menstabilkan kultivasinya dan memulihkan diri. Tak lama kemudian, ia membuka mata dan menatap laut lepas, sorot matanya berkilat dingin. Jika ada seorang penggarap pendirian yayasan di luar sana. Setelah merenungkan masalah itu lebih lanjut, ia menekan niat membunuh dalam dirinya. Karena tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mungkin ada, ia tidak ingin terlibat dalam pertarungan berbahaya lainnya. Setelah berpikir lebih lanjut, ia mengeluarkan perahu dharmanya. Kemudian ia melambaikan tangannya, dan suara retakan terdengar saat sebuah perahu terbang kecil muncul dari bawah. Zhang San telah memasang perahu terbang tersebut sebagai cadangan darurat jika perahu dharma tersebut hancur dan ia perlu melarikan diri. Perahu terbang itu tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi perahu dharma yang ditetapkan oleh sekte. Bahkan, perahu yang lebih kecil itu tidak dapat menandingi perahu sungguhan dalam hal kemampuan bertahan maupun menyerang. Namun, Zhang San telah meningkatkan kecepatannya secara signifikan, memastikan bahwa perahu itu dapat bergerak lebih dari 2 kali lipat kecepatan tertinggi perahu dharma. Tentu saja, menggunakannya untuk perjalanan jangka panjang di laut terbuka akan berbahaya. Setelah memikirkannya lebih lanjut, mata Suking dipenuhi tekad. Setelah mengeluarkan slip giok berisi instruksi detail untuk perahu dharma, ia mengaturnya ke mode autopilot, mengarahkannya ke jalur yang sama dengan yang ia tempuh ketika tiba di pulau itu, lalu mengaktifkan pertahanan dan mulai menggerakkannya. Saat dia menyaksikan perahu terbang itu melaju kencang,
dia menahan rasa sesal karena kehilangan perahu dharmanya, lalu melangkah masuk ke dalam perahu terbang itu. Tepat saat hendak pergi, ia berbalik dan memandang pulau itu. Hujan menutupi sebagian besar pulau, dan saat angin bertiup di antara tanaman dan pepohonan, suaranya terdengar seperti bisikan, mungkin gosip tentang pertempuran berdarah baru-baru ini. Malam itu gelap dan penuh badai, dan gunung-gunung pun sunyi. Suking memperhatikan semuanya, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf mengganggumu, senior." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan menerbangkan kapal terbang itu menjauh dari pantai dan masuk ke dalam air. Saat kapal itu melaju kencang di bawah air, Suking menarik auranya. Paus naganya juga ada di sana untuk menutupi keberadaannya. Ini adalah rencana Suking untuk melarikan diri dengan aman dari pulau itu. Satu perahu hanya pengalih perhatian, yang lain tersembunyi. Dan mereka menuju ke arah yang berbeda. Semoga, ini akan membantunya menghindari para kultivator pendirian fondasi di luar sana. Setelah ia menghilang di kejauhan, pulau yang basah kuyup itu tiba-tiba bergetar, lalu perlahan tenggelam ke bawah permukaan. Air laut menggenang di pulau itu saat itu terjadi, menyapu bersih jejak darah yang tak mampu dibasuh hujan. Tak lama kemudian, pulau itu mengapung kembali. Kali ini, tanpa noda darah. Anehnya, semua pohon tumbang dan batu-batu besar yang hancur telah kembali ke keadaan semula. Yang lebih aneh lagi, saat pulau itu terendam air, sepasang mata besar terbuka, menatap acuh tak acuh ke arah kapal terbang di kejauhan, lalu menutup kembali. 1 jam kemudian, saat kapal terbang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa di bawah air, Suking duduk bersila, menstabilkan basis kultivasinya. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan ia mengeluarkan slip giok dari Dharma Boat. Slip itu hancur menjadi abu, menandakan bahwa Dharma Boat telah hancur. Jadi, ada kultivator Foundation Establishment di luar sana. Haruskah saya menyelam lebih dalam agar tidak terdeteksi, dan menunggu kultivator Foundation Establishment itu pergi? Atau haruskah saya menambah kecepatan? Setelah berpikir sejenak, dia memilih pilihan terakhir. Dia tidak ingin hanya berdiam diri dan menunggu kematian. Lagi pula, ada hal-hal mengerikan di bawah air juga. Dan jika musuh ini bertahan lama, dia bisa berada dalam masalah. Dia tidak ingin hidupnya bergantung pada apakah lawan ini tetap ada atau pergi. Saat kapal terbang itu melaju kencang, ia berusaha lebih keras lagi untuk mengendalikan auranya. Untungnya, air itu sendiri memastikan auranya tidak menyebar terlalu jauh. Terlebih lagi, karena ia tidak perlu khawatir tentang mutagen, ia bisa bertahan lebih dalam di bawah air. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana kapal terbang itu akan bertahan. Meski begitu, itu bukan pertanyaan yang bisa ia renungkan saat itu juga. Di bawah kendalinya, kapal terbang itu melesat di bawah air. Beberapa saat kemudian, pupil matanya mengecil karena rasa krisis yang mematikan memenuhi dirinya. Seseorang di luar sana sedang mencarinya. Berusaha untuk tetap diam, dia menyelam lebih dalam sambil terus bergerak maju. Perasaan krisis itu tak kunjung hilang. Terlebih lagi, kapal terbang itu menderita akibat tekanan air dan mutagen yang mendekat. Melanjutkan perjalanan seperti ini bukanlah pilihan. Sambil mengerutkan kening, ia menyingkirkan kapal terbang itu dan melanjutkan perjalanan hanya dengan Dragon Wall-nya di sampingnya. Waktu berlalu, tak lama kemudian, hari berikutnya telah tiba. Rasa krisis perlahan memudar, namun, rasa itu tidak hilang sepenuhnya. Entah bagaimana, musuh ini telah mengunci Suking dengan cara yang tak bisa ia pahami. Suking tahu ia tak boleh lengah. Sambil menggertakkan gigi, ia bersiap menyelam lebih dalam lagi ke dalam air untuk mencoba melepaskan diri dari apapun yang menguncinya. Namun, saat itulah pikirannya berputar ketika tekanan luar biasa tiba-tiba turun dari kubah surga. Berada di bawah air, Suking tidak dapat melihat apa yang terjadi di atasnya di permukaan, tetapi dia pasti dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Ini bukan sesuatu dari Foundation Establishment, melainkan aura mengerikan dari langit. Karena tekanan itu, kekuatan apapun yang menguncinya mundur ketakutan. Terguncang, Suking memanfaatkan momen itu untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih tinggi. Agak jauh, setelah memastikan ia terbebas dari apapun yang telah menguncinya, ia melanjutkan perjalanannya. Namun, ia tahu ia hanya bisa menempuh jalur ini untuk sementara. Meskipun sejauh ini ia belum menemui bahaya bawah laut, semakin lama ia berada di bawah permukaan, semakin besar kemungkinan ia akan menghadapi sesuatu yang mematikan. Setelah beberapa saat, ia memeriksa 3 kali untuk memastikan tidak ada bahaya di permukaan, lalu dengan hati-hati naik ke permukaan. Menjulurkan matanya ke atas permukaan air, ia melihat sekeliling. Seketika, perhatiannya tertuju ke langit. Seharusnya fajar menyingsing, tetapi langit gelap gulita.
Dan itu karena ada lapisan awan hitam tebal di atas. Awan-awan itu membentang sejauh ratusan kilometer, menghalangi segala sesuatu di baliknya. Dan Su Qing berada tepat di tengah-tengah itu semua. Angin menderu dan guntur bergemuruh. Kilatan cahaya menyambar awan gelap, menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Laut bergolak, seolah-olah sedang bersujud kepada entitas apapun di atas. Jika hanya itu masalahnya, mungkin itu bukan masalah besar. Namun, ketika Su Qing mendongak, ia terkejut menyadari bahwa ada entitas di dalam awan-awan itu yang tak terbayangkan. Seolah-olah makhluk ini berada di tingkat kehidupan yang berbeda, memancarkan begitu banyak tekanan sehingga Su Qing tak bisa menggerakkan otot-ototnya. Bahkan jiwanya terasa bergetar, dan pikirannya kosong. Dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggerakkan matanya, dan saat dia melakukannya, dia melihat sekilas entitas mengerikan di atasnya. Itu adalah makhluk besar yang diselimuti api hitam yang menyerupai burung phoenix dan elang. Ia berkepala burung phoenix, berleher seperti ular, berparuh seperti burung layang-layang, berpunggung melengkung seperti kura-kura, dan berekor seperti ikan. Di bawah api hitam, tubuh entitas itu berwarna lima dan berkilauan dengan cara yang tak terlukiskan. Saat melayang di antara awan hitam, ia tampak sangat suci. Bahkan, tampaknya mengandung sebagian resonansi keilahian yang sama yang ada di wajah dewa di atas. Jelaslah makhluk inilah yang telah mengusir kultivator tak dikenal yang ingin menyakiti Su Qing. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat awan hitam akhirnya bergulung di kejauhan, meninggalkan langit cerah yang jernih. Ketika awan itu menghilang di kejauhan, dan Su Qing tersadar kembali, ia menghela napas lega. Akan tetapi, saat napasnya keluar dari mulutnya, makhluk mengerikan di awan hitam itu berbalik dan menatap kembali ke permukaan air. Saat itu terjadi, air beberapa puluh kilometer dari Su Qing meledak, mengirimkan gelombang besar ke segala arah, disertai angin kencang. Pada saat yang sama, mutagen menjadi jauh lebih kuat seolah-olah berkumpul di titik itu. Meskipun Su Qing berada cukup jauh, ia dapat melihatnya dengan sangat jelas, dan tak hanya tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya juga terguncang. Burung phoenix yang bagaikan elang itu mengalihkan pandangannya dan menghilang kembali ke awan. Guntur bergemuruh saat awan menghilang di cakrawala. Akhirnya, ombak mereda, dan Su Qing menghela napas panjang lega. Wajahnya pucat pasi saat ia memandang ke kejauhan, masih merasa terguncang. Perasaan yang ia alami karena burung yang bagaikan dewa itu tak tertandingi oleh apapun yang pernah ia alami selama mengarungi lautan lepas. Bahkan raksasa yang menarik kereta naga perunggu pun tak mampu mendekatinya. Apa itu? Pesawat itu terbang ke arah Phoenix Selatan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Phoenix Selatan, Phoenix. Su Qing telah meneliti banyak catatan kuno di divisi kejahatan kekerasan di Seven Blue Ties, dan dia ingat pernah membaca bahwa di sisi lain pegunungan kebenaran terdapat wilayah terlarang yang luasnya mencakup 70% benua. Daerah terlarang terbesar di benua Phoenix Selatan disebut terlarang oleh Phoenix. Pikiran Su Qing berputar-putar saat ia berspekulasi tentang apa arti semua ini. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berhenti berspekulasi. Yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah bertanya-tanya ketika ia kembali, dan melakukan riset lebih lanjut. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, Su Qing kembali tenggelam ke dalam air, lalu melanjutkan perjalanannya seperti sebelumnya. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan bahwa ia benar-benar tidak diikuti, ia muncul ke permukaan, naik ke kapal terbangnya, dan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. 3 hari berlalu, dan ia berjalan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada yang mengunci posisinya. Ia masih curiga bahwa kemunculan burung phoenix itu secara tidak sengaja telah mengguncang para pengejarnya, sehingga burung itu tidak dapat melacaknya dengan tepat. Namun, itu tidak berarti ia akan lengah. Meskipun ia tidak lagi menyelam, ia tidak menyisakan batu roh untuk memastikan kapal terbang itu bergerak dengan kecepatan penuh. Selama 3 hari yang berlalu, sebagian besar lukanya sembuh. Namun, ia masih sangat pucat, dan juga kelelahan karena semua pertempuran. Ketika ia mengingat kembali pembantaian itu, ia menyadari bahwa terlepas dari basis kultivasi dan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, ia belum pernah selelah ini seumur hidupnya. Syukurlah, manfaatnya sungguh luar biasa, dan karena itu, ia puas dengan hasilnya. Dia tidak hanya memiliki 3 kulit kadal dewa, tetapi juga 10 kulit kadal tingkat 9, dan bahkan lebih banyak kulit kadal tingkat rendah. Terlebih lagi, dia telah memperoleh banyak harta karun berharga, bahkan 3 harta karun jimat. Meskipun kaligrafinya memudar, yang berarti hanya bisa digunakan beberapa kali, harta karun itu masih sangat berharga. Dalam hal batu roh, menurut perhitungannya, dia memiliki lebih dari 4.000.
Kebanyakan kultivator nakal tidak terlalu kaya, jadi sebagian besar hartanya berasal dari hantu laut yang telah dibunuhnya. Orang-orang dari gereja kepergian semuanya tampak melarat, yang membuatnya sangat kecewa. Mengingat betapa besar manfaat yang diperolehnya secara keseluruhan, ia memutuskan untuk tidak khawatir mengenai kurangnya kekayaan gereja keberangkatan. Lupakan soal kulit kadal dewa, aku punya total sekitar 20.000 batu roh. Setelah menghitung semuanya, dia mendorong perahu terbang itu ke arah Seven Blood Eyes secepat mungkin. Peningkatan basis kultivasinya, dan kekayaan yang telah ia peroleh, memastikan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan batu roh yang ia butuhkan untuk mengisi perahu terbang agar tetap beroperasi. Semua hari yang ia habiskan untuk berkelana telah memberinya rasa hormat yang mendalam terhadap laut. Tasnya sudah penuh, dan sekarang yang ingin ia lakukan hanyalah kembali. Dengan menggunakan batu roh untuk mendorong perahu terbang itu hingga batasnya, dia tahu dia akan mencapai sekte itu hanya dalam 3 hari lagi. Dalam perjalanan pulang, ia tetap berada di dekat pantai, sehingga terhindar dari situasi yang luar biasa berbahaya. Sekitar setengah hari perjalanan dari pelabuhan Seven Blood Eyes, ia akhirnya bertemu dengan perahu lain dari sekte tersebut. Itu adalah kapal perang, yang melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun tampak seperti kapal divisi penjaga pantai puncak ke-7, Su King tetap waspada. Ia memastikan naga leher ularnya berada tepat di bawah permukaan air dalam keadaan siaga tempur. Pada saat yang sama, ia memperhatikan bahwa ada 5 paus naga di bawah kapal perang divisi penjaga pantai. Salah satunya tampak seperti hiu taring raksasa. Su King menggigil dalam hati, dan tetap waspada sepenuhnya. Tak lama kemudian, kapal perang itu mendekat, air menyembur ke sekelilingnya. Kapal itu dipenuhi formasi mantra yang mengerikan, dan memiliki lebih dari 80 paku magis yang dapat melepaskan kekuatan mengerikan. Terlebih lagi, Su King melihat lebih dari 30 murid puncak ke-7 di D utama. Dengan semua itu, kapal perang itu jelas berada dalam kondisi puncak kesiapan tempur. Saat kapal perang itu mendekat, sebuah suara bergema darinya, keras dan berwibawa. Divisi penjaga pantai Seven Blood Eyes di sini. Kapal tak dikenal, silakan kenalkan diri Anda. Saya Su King dari Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7, jawabnya dengan tenang. 30 kultivator di kapal perang itu jelas-jelas berkumpul di sekitar seorang pemuda. Ia mengenakan jubah tau abu-abu yang berkibar tertiup angin, dan mata bagai kilat yang memancarkan tekanan luar biasa. Dari fluktuasi yang mengalir darinya, ia tampak berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Sambil berdiri di sana, ia menatap tajam ke arah Su King.